gitu. Ini spesial banget kolaborasi sama The Legend Dul Sumbang. Dul Sumbang ya. Reach out-nya gimana tuh awal-awal tuh? Gue gak kenal sama sekali sama Dul Sumbang, gak tahu aksesnya kemana gitu. Iya. Nah pada akhirnya adalah disambungin sama satu sosok namanya Kang Iyo Pure Saturday, vokalisnya Pure Saturday. Kuy ini nih ada kontaknya Dul Sumbang, minta ketemu. Lumayan lama lah karena waktu itu Dul Sumbang lagu Tetehnya lagi viral di TikTok segala macam. Jadi kayak dia susah banget lah nyari jadwalnya. Ditelepon, gue posisi di Jakarta. Kuy, bisa besok nggak? Udah di Jakarta nih. Jam berapa? Siang. Bisa, gue langsung cancel kalah. Kapan lagi kan? Kapan lagi gue cabut langsung ke Bandung. Ketemu dan akhirnya saya mah denger Panturas tuh tafsir mistik. Terus kayak pas dari di pikiran gue, masa sih aja peres kali ya. Iya. Masih kayak dia chat GPT kali ya. Cuman kayak googling kali ya guys. Lagu. It's happening here on Prambors Talks barengan sama Biril Rasandavi dan sekarang kita kajak-kajak ngomong The Panturas. Bang, apa kabar Bang? baik. Kenalan dulu sama Kaula Muda. Halo Kaula Muda. Kapten. Siapa Bang namanya? Saya Surya. Kali-kali. Saya Surya, saya bisa dipanggil Kuya. Kapten Kuya. Kalau saya Rizal bisa dipanggil Rizal juga. Bang Ijal. Saya Abian. Bang Acin. Saya Gogon. Alhamdulillah, kabarnya gimana semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Baru mulai. Udah bolak-balik Prambors sering banget ya. Terakhir ke Prambors kapan? Masih inget gak? Terakhir dulu sama ini Coki. Pakai mic Bang. Oh lupa. Gomelin ya gue. Ngobrol biasa. Iya. Terakhir sama Coki. Iya. Promo video klip. Video klip ya. Ini ya yang sebelumnya ya Lasut Nyanggut. Bukan. Bukan. Waktu itu video klip Jim Labrador album yang sebelumnya. Oh iya, dia udah ini lu enggak tahu kabarnya dia. Itu dia partner gue sebenarnya dulu. Udah cabut. Mau tahu kabarnya? Rame di TikTok tahu. Rame. Iya. Viral. Ini gue mau ngasih selamat dulu atas rilisnya Jimat 25 Oktober betul? Betul. Ya. Waktu gue juga sempat bahas infonya di Prambors tuh yang soal Lasut Nyanggut juga. Itu sebelumnya berarti ya? Ya, yang tanggal berapa tuh rilisnya? Syutingnya di berapa ya? Syutingnya di mana Bang waktu itu Bang? Musik videonya? Portugal. Bohong. Yang lasut nyanggut iya di serius Portugal. Portugal. Ah ini gue penasaran kok bisa sampai sana sih. Kan kenal CR tuh pertama. Iya, kita kebetulan tetanggaan sama Luis ibunya Figo CR. ya. Iya, CR sama Siapa? Ricardo. Siapa namanya? Ibu Luis CR. Nani. Luis Nani. Iya, Luis Nani. Iya. Bruno Gomez juga kita masih teman adisan ibu-ibu. Bruno Fernandes masalah tapi Iya lagi sibuk-sibuknya juga ya. Kita international family. International family. Diaspora nih kita di Indonesia. Terus syuting di Portugal berapa lama waktu itu? Sebenarnya kalau kita nggak ikut sih sebenarnya. Halo nggak ikut? Enggak. Jadi kayak kita pakai kita bareng Kun Films namanya. Oke. Nah Kun Films itu punya beberapa teman kan dia sering kayak keluar negeri ya. Jadi kayak ke festival mana Toronto apa segala macam. Jadi kayak dia ada channel lah untuk teman-teman saudara yang di luar negeri ya. Untuk kayak mau project gak ada band dari Indonesia namanya The Panturas. Enak dong kalau kayak gitu ya. Bisa lu tanpa harus ke sana, ngeluarin kos ke sana gitu. Iya, sebenarnya itu hemat budget juga sih. Teknologi 2.0 sekarang. Iya, jadi kayak kita sebenarnya di Lasut Nyanggut itu saudaranya adalah orang Portugal. Vietnam. Namanya siapa tuh, Bang? Namanya Minty. Oh, Minty. Iya, namanya. Terus kayak dia tinggal di Portugal karena suaminya orang Portugal kayak terus jadi ya udah syuting di sana. Dia coba dengerin lagunya, dia interpretasi ulang. Jadi kayak gitu. Kayak kita cuman ngecek doang aja dari sini nih. Langsung cocok tuh. Langsung cocok sih. Revisi dia pas revisi enggak banyak revisi ya. Soalnya kayaknya bakal budget lagi kalau gue kira kayak kurang Portugal nih gitu. Enggak sih, karena kalau di Lasut Nyanggut ada bendera Portugal jadi percayalah. Percayalah. Padahal syuting di Cipete. Padahal Cipete bisa aja kan. Pengen manggil CR ngalah-ngalahin brand sampo nah. Iya. Sampo CR apa ya waktu itu? Dia pakai apa sih samponya? Bang Gon? Sampo apa ya dia? Sampo kuda itu. Sampo. Pengen gondrong CR pengen gondrong. Ngalahin rambutnya Messi CR. Gue selalu interest sama nyentriknya kalian. Boleh dong review outfit dulu dari Acin dulu Cin. Review outfit dong. Outfit ala Acin silakan Cin. Saya lupa hari ini akan tampil gitu. Oh iya. Oh masih di sini. Maksudnya ada kelihatan gitu kan, jadi saya pakai baju rumah aja. Gak apa-apa nih, bagus tau. Tergantung orang yang pakai. Terus ini emang pas beli udah kayak gini kerahnya. Enggak. Kemarin kegedean jadi saya gedein lagi.
Oh, di krek-krek gitu aja gitu. Sama istri saya kalau saya nggak akan rapi. Oh iya, salam buat istrinya ya. Kasih. Kalau dari celana ini thrifting. Dari First. First First jeans. ada brand Bandung Oh, First Jeans. bagus. Sepatu Sepatu. Itu basket Aduh, ya. termasuk yang jarang cuci sepatu ya apa gimana? Gue juga Itu karena saya rock and roll gitu kan, jadi Anjay. emang makin belel makin saya gitu. oh iya sih bener sih. Nah, ini berbeda sama kaptenku ya. Oke. Sepatu kinclong nih, Kalau sepatu pantofel. ya saya Heeh. thrifting Di mana thriftingnya? ada di akun karusel ya. Oh iya, yang second gitu ya? Kan gitu. Iya, itu bagus sih kayak gitu. Iya. Terus Celana. celana juga thrifting. Thrifting ini. juga. Thrifting juga. Saya banyak thrifting ya. Berapa waktu itu? Ini Heeh. 150.000 lah ini. Serius? Serius. Rekomendasi thrifting dong buat kaula muda di Ada nih. Pasar Baru. Jadi sebenarnya kalau gua sih biasa dulu di Gede Bage, sekarang di Oh. Pasar Senen, cuman sekarang udah jarang ininya. Thrifting. Yang bagus-bagus ya udah jelek-jelek. Masih bagusan di pasar baru men sekarang. Iya, Lebih ya. adem. Gocap, cepet gitu. Jadi kayak gitu. banyak sekarang banyak lu thrifting tuh barangnya udah Sisa orang. sisaan orang yang Udah udah di ini, nge-booking dari pilihan. bal-balan gitu. Tapi masih di display gitu sama dia. Enggak. enggak udah nggak ada. Oh, udah enggak ada. Bahkan kayak- displaynya udah jelek-jelek Udah sekarang. jelek-jelek Iya. iya. Anjir. Cara merawatnya gimana kalau celana-celana thrifting gitu? Kalau cara merawatnya ya gitu. She aja wash sih. juga. Enggak juga sih. Kalau kain. Itu beden. Oh iya. Lalu orangnya enggak denim banget berarti. Ini paling ya. Baru memulai Anjing. setahun lah. Berapa os denim? Anjing. Bisa berdiri itu, tanah bisa berdiri itu. Enggak bisa berdiri Masih tapi goceng, masih jajan sendiri. Iya, Bang Gogon. Nih Biasa. Intel nih. Anjing. Salahnya Intel nih. Lu waktu di Busboy juga pakai kacamata soalnya gue inget Iya. banget di Volix tuh. Gua benar. Waktu Iya. itu di yang sama Bass Boy. Ini celana punya bokap. Jadi bokap gua kebetulan banyak celana kayak gini. Jadi suka gua pinjem-pinjemin. Orang dulu kan buat kerja ya kan biasanya. mah ya. Betul, buat kantor. Jadi masih bisa dipakai. Adit. Kaosnya kaos Panturas. Wih. Beli sendiri. Karena gua suka pakai kaos yang kalau pakai jaket kelihatan polos gitu. Iya sih. Kebetulan ada baju Panturas yang modelan kayak gini banyak. Hmm. Jadi pakai jaket. Bagusan kalau pakai jaket jadi outer ininya polos, baru kalau mau ada gambar di pinggirnya. Benar, Iya. kecil aja gambarnya tuh. Jadi kalau kayak Anjay. gitu. Jaketnya ada brand Bandung lokal James Boogie. James Boogie. Kita kedatangan tim dari USS Fit gokil ya. anjing. Jejo lanjut Jo. Silakan Bang. Nah ini nih Bang Jejo gimana? magician nih kayak ini. Saya topi Ah. Shopee 150.000. Terus celana thrifting. Hmm. Ada rekomendasi juga di Bandung kalau misalkan anak-anak Bandung dan sekitar, atau kalau ke Bandung pengen celana thrifting yang curated, itu ada di Pasar Kosambi, ada namanya iya, iya. Wear Bobby. Oh, Wear Bobby. Wear Bobby itu ya. Celana yang bagus tapi Oh. thrifting gitu. Gerah gak sih itu Bang? Itu kayak bludru gitu ya bahannya? Ini akrilik. Enggak, tapi Ijal emang udah terbiasa, dia pernah manggung Iya. di Surabaya. Pakai turtleneck. Kemarin di Bekasi pakai jaket Di Bekasi pakai jaket. jaket motor, Jaket kulit. Hmm. Di Surabaya waktu itu pakai turtleneck. Jadi kalau di Jakarta doang mah pakai kayak gini enggak ada apa-apa. Ya ini mah masih oke lah, yang penting fashion. Inspirasi emang Steve Jobs waktu itu ya. Aku pengen masuk ke apa lagi silakan. Cincin. Oh, kok unik sih cincin nikahnya? Ada leopardnya gitu. Nah, itu beli di mana? Biasanya cincin kan kayak gitu doang, besi. Ada lemu di Instagram ini apa? Oh gitu. Nggak dikasih duit temennya. Antar main lah endorse kali bisa kali. Bang Acin suka Liverpool ya? Enggak, bukan. Gak Lo apa? tahu apa ya? Gue liat lu pakai jersey ini nih. Itu siapa ya? Cambiaso. Itu zaman SMP. Terus lo juga suka main basket nih? Sedang. Kok ada sih itu dari Mas? Ada dari Facebook lu. Oh, Facebook gue. Abian Nabilio. 17 Maret 2009. Suka iya. Hobinya emang apa hobinya? Hobi aing apa ya? Orang. Hobi Basket gitu dulu. main, Olahraga sekarang apa rutinitas? masih selain basket sedang Hmm. ya gitulah. Iya. Udahlah, tertekan saya ditanya-tanya. Ini cincin ini suka ada di ini apa? Kalung suka di ini. Lu bikin sendiri? Sama bikinan istri juga. Wih, masya Allah. Ada Instagram nggak? Kalau bikin-bikin Ada sih, gitu. tapi dia lagi nggak bikin-bikin, sibuk ngurus anak. Namanya By hand. by hand. Yoi. Berarti suka bikin handmade gitu ya? Handmade. Keren. Pokoknya good luck buat usaha istrinya ya. Terima kasih banyak. Amin. Tadi gue juga ngecekin LinkedIn segala macam, nanti panjangan kalau bahas LinkedIn. Panjang. Dulu di Rolling Stones kan? Iya, betul. Masih pengen balik ke agensi gitu nggak? Udah nyaman sih ya?
pengen ya. Berarti duit Panturas kurang gitu Bang Acin. Kita nggak punya dana pensiun mas. Oh iya sih benar. Kita juga sih semuanya juga ya. Iya makanya. Tapi penasaran deh, kalau yang udah tuh banyak penasaran. Ini tuh genre surf rock itu termasuk yang jarang gitu ya. Bahkan mungkin nggak ada gitu di Indonesia. Mungkin ada tapi kita nggak tahu. Awalnya kenapa sih bisa milih surf rock? Apakah ada pengalaman di suka surfing gitu sebelumnya? Nggak ada sih kalau spesifik kayak suka surfing, suka ini, kita suka sama musik surf berbarengan dengan kita memainkan musik surf. Maksudnya kayak kita mencari tahu deep down digging ke musik surf rock. Barengan sama kita bikin juga. Oh gitu. Awalnya karena emang belum ada aja di kampus waktu itu. Oh iya, apalagi di kampus kan orang kan, apa nih yang Iya, seru di nih, kampus apa waktu sih itu yang lagi explore? ramenya musik-musik folk sama stoner yang gondrong-gondrong gitulah. Berkualitas. Kebayang sih Unpad ya. Unpad. Teman-teman di ITENAS juga hampir mirip juga ya. Iya, hampir semuanya sih Unisba, di Unpad, Pokoknya di ITENAS, Bandung di Bandung banyaknya. tuh lagi rame banget. Stoner kan mungkin gara-gara Sigmund waktu itu lagi Iya, naik. Sigmund. Jadi hampir semua orang 2000 sama berapa Gunner, tuh ya? Hah? 2000 berapa tuh ya? 14 15 14 lah ya. Iya. itu sama folk kan lagi banyak banget juga tuh dulu ada Bandanera lagi rame-ramenya 3 pagi. makannya 3 pagi Iya, jadi 3 pagi. gondrong-gondrong folk dan stoner tuh lagi banyak-banyaknya di kampus waktu itu. Bandanera juga akhirnya comeback ya. Comeback, seneng banget sih Gokil, bisa seneng comeback banget tadi tuh bisa mereka. selama bertahun. Dulu ya di Unpad, ITENAS dulu. Sangkatan sama Ahmed teman Nanda enggak dulu? Atau Ahmed Nanda enggak? Ahmed Nanda ITENAS. Oh enggak. Ada videonya banyak itu. Ah, Tahu lah itu. gimana pendapatnya? Bener nggak sih, takut salah? Udah nggak Ada yang di Hotel Botak, Maharaja. botak. Yang botak. Botak doyan main basket juga kan ya kan? Iya, pakai jersey basket. Iya, bener. Lalu Sama kasih anak tahu Unpad. Cin yang lain. Cin. Oh. Tahu kan Itu lu? nggak banyak yang tahu, jangan dikasih tahu. Oh iya iya iya. Jersey basketnya, jersey basket itu tulisannya ITENAS. Iya, soalnya Oh, emang tahu kan lo? Gua Gua- pernah datang nih ke acara ITENAS. Kita saudaraan tahu. Lu anak Vkom, kita saudaraan tahu. Oh iya iya. Iya tahu gue mirip Iya, Uus iya, ya. Iya. Mirip Uus kan? Bener kan? Iya iya. Walaupun bukan ya. Sama akhirnya tapi lagi nongkrong sama temen-temennya, terus dia bawa ceweknya sendiri kan. Pasti Betul. otomatis beda betul. kamar. Mantap itu. Vlogging. Kita masih SMP, dia udah kuliah. Iya. Kalau tahu sih tapi gue baru belakangan loh. Tahu. Dia sih. diem-diem. Iya, Bas. Dulu download di Waptrik lu pasti dulu. Kita bahas jimat dulu. Ini kental banget sama Sunda gitu ya. Banyak yang bilang ini kayak banyak unsur-unsur jampi-jampinya apa segala macam. Yes. Berarti kan otomatis lo menghubungkan budaya lokal sama surf rock yang mana tuh genre lo saat ini. Ada kesulitan gak sih awalnya mengkolab itu berdua? Silakan. Sulitan Sebenarnya kesulitannya apa ya? nggak ada sih. Nggak. Justru kita sebenarnya amazed ternyata itu bisa. Iya, benar. Awalnya ya udah kita emang pengen nge-explore si Panturas ini kan kemarin udah di Omak Banyu Asmara kayak udah lumayan tuh unsur-unsur yang Betul. yang kita campurin tuh lumayan banyak, ada Betawinya, ada Chinese-nya, ada segala macam lah. Nah, yang ada satu lagu judulnya Menuju Palung Terdalam. Nah, Iya. ini Sama adalah tipu daya. sama tipu daya juga ya. Iya. Heeh. Nah, ini kayak si nada-nada scale gitarnya tuh ada nada-nada Sundanya. Enggak. Jadi kayak ini gimana kalau kita ya udah lanjutin aja nih si Ya, tema-tema itu. Dan dekat juga sama Jepang sih sebenarnya karena Takeshi Terauchi salah satu yang kita dengerin untuk referensi gitar album ini dan Ombak Banyu adalah Takeshi Terauchi. Ya, Dan ternyata kok mirip-mirip ya Sunda sama Jepang. Itu musisi Takeshi Terouchi. Gitaris Wah, legend lah, anjir. gitaris Ini- surf legend 60-an lah. Maksud yang pertama kepikiran Takeshi Terouchi siapa di sini? Gue sih waktu Iya, itu lu ya, Bang, ya? untuk dimasukin ke Panturas nih kayaknya seru nih kalau Panturas masukin kayak gitu. Itu referensi-referensi gitu came up di pala lu tuh awalnya gara-gara apa sih? Maksudnya apa kalau terjun di lu kan desain kan? Iya sih, cuman ya banyak sih sebenarnya. Kalau gue sih doyan nyari-nyari aja musik yang misalkan nih surf music kan awalnya emang dari The Ventures, dari Dick Dale. Ini coba nih kalau di area Jepang ada apa tahun segitu. Anjir. Di area mana gitu, area Temanggung. di area Diem, Amerika Temanggung. Latin ada apa gitu. Iya, Jadi iya. kayak di Indonesia juga ternyata ada Anjir, gitu. banyak juga lu Jadi kayak pengetahuannya ya. jadi dari ke rasa penasaran kali ya, rasa penasaran Iya nih, sih. tahun 60 70 tuh di musik surf tuh di berbagai negara ada siapa aja sih.
itu sih apa? Sama kita kan waktu awal-awal mentok ya. Mentok bener. Jadi nyarinya kemana-mana gitu. Dan ternyata banyak yang bisa dimasukin. Ya. Untung lu punya Kapten Kuya di Kapten grup Kuya, ini Gogon jadinya juga lumayan. Gogon juga Iya. lumayan. kalau nggak ada digging. Kapten Kuya sama Bang Gogon gua nggak tahu nih band bakal gimana. Oh iya, sama kalau di Nangor sih waktu itu gua ada satu influence juga dari Ya. satu perpustakaan. Hmm. Namanya Perpustakaan Batu Api. Anjay. Nah, dia tuh kayak ngasih banyak referensi lah, kayak lu mau dengerin musik ini mah related artisnya ini gitu, ada gitu. Ada namanya Bang Anton. Oh, kuncinya sono gitu. Kuncinya sono. Oh, iya. Jadi kayak Oh. dia lumayan si selera musiknya lumayan nyeleneh lah. Terus Wah, kayak banyak anjir. ngerekomendasiin. Film juga tuh kayak film pokoknya kita nonton film thriller dari negara mana gitu, kayak tiba-tiba dari Kamboja. Kamboja, Anjir. Ethiopia gitu-gitu. Oh, Kayak iya. dia banyak, kita kalau gua sih pribadi banyak juga dari dia tuh influence. Karena emang basically lu Referensi. ini ya pada kayak nyaman sama explore hal yang lu belum tahu gitu ya. Betul. Iya. Salah Banyak satu- sih kalau kayak musik itu juga irama Nusantara sama alunan Nusantara tuh banyak lah ngasih banyak referensi-referensi buat depan turas juga gitu, kayak gue suka ngulik-ngulik dari Irnus. Ya. Cari aja tuh misalkan lihat lagu apa, penulisnya siapa. Nah, kita klik si penulisnya atau si yang bawain lagu siapa, ntar keluar lagi yang lain gitu, Ya, dan ya, enak ya, dan ya. gratis. Jadi buat teman-teman juga kalau ada yang mau nyari referensi musik Indonesia lama gitu di Irama Nusantara tuh udah ada semuanya lah. di website ada ya. Di website Irama Website Nusantara ada, ada. iya, iya. Itu yayasan musik paling keren di Indonesia saat inilah kayaknya. Gokil, shout out buat Irama Nusantara. Ya, ya. Untungnya alhamdulillah kalian selalu sejalur gitu ya. Itu dia benar. Kalau dari lu Jal Untungnya. pernah ada nggak setuju itu? Gue nggak setuju nih anjing sama. Untungnya dari awal aku yang ngajak bikin band kayak gini juga kesini. Awalnya emang udah suka, jadi kayak ya Oh, udah masuk aja. Kalau misalkan nggak suka ya dari awal juga gue udah pasti udah cabut. ngomong Iya. gitu ya, iya. Malah gue kaget ketika ngajakin Sunda lanjutin aja kali ya. Heeh. Pada ayo gitu. Iya. Ya karena emang lama di Bandung pada ya soalnya. Ya. Iya sih. Ya, bahkan mereka bertiga emang orang tinggal di Bandung Iya. aslinya. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang kalau saya Kalau nongkrong barengan gak sih kalian tuh? nongkrong kalau manggung kalau Kalau sekarang manggung udah justru. pada merit. Makanya kita berharap manggung tiap minggu. So far minggu ini udah ada berapa panggung? Minggu depan ada lagi? Next Minggu kemarin kan kita habis dari Pekalongan tuh minggu ini ya. Minggu Kita di ini. Pekalongan, minggu depan Bogor. Wih, gimana di crowdnya di Pekalongan? Nggak tahu. Nah, kita makanya ini baru minggu pertama kali nih mau ke Pekalongan. Pertama kalinya ke Pekalongan. Acara kampus. Iya, benar. Acara kampus ya. Acara film festival kampus gitu. Gokil, good Unpekal luck. ya, Universitas Pekalongan. Unpek. Unpek Universitas Pekalongan maksudnya gitu kan. Kenapa enggak Unlong? Ungan. Anjir, pakai batik berarti. Ada unsur-unsur batik ya dong, ya nggak sih? Ada rencana. Top of mind-nya kan di sana batik Pekalongan. Iya benar ngebatik di situ. Terus gue penasaran deh di album-album ini kan banyak banget lirik-lirik, maksudnya lirik-lirik yang filosofis gitu apa segala. Pernah nggak sih ada di single ini gitu di Jimat wejangan-wejangan yang lo sebenarnya pengen masukin gitu tapi kayak enggak deh, lo kayak enggak deh, nggak bisa deh gitu. Justru di Jimat ini isinya wejangan-wejangan orang tua. Misalkan Ya. gue dapat dari dulu kayak ibu ke kakak gue, ibu ke bibi ke siapa, ada wejangan-wejangan yang Kalau temen kamu nyebur kali, kamu mau nyebur kali juga gitu. enggak kayak ada ini asak rampa, ada di liriknya itu asak rampa tuh apa yang kamu akan lakukan tuh harus masak dulu nih. Jadi harus matang dulu rencananya baru kamu lakukan. Terus kayak ada Nete Taraje, Nincak Hambalan. Hidup tuh harus seperti naik tangga Nah, yang step by step. Jadi jangan pengen langsung ke Z tapi A, B, C, D gitu dulu. Oh, Isinya iya. tuh Nete Taraje atas dulu. Nete Taraje. Taraje tuh tangga yang dari kayu kalau di Sunda tuh. Jadi hidup harus step by step gitu. Isinya tuh justru nasihat orang tua semua. Iya sih. Yang gua recall lagi, oh dulu tuh orang tua ngomong ini teh artinya apa? Gua recall, gua masukin ke si lirik lagu. Oke, berarti ini asalnya dari lu doang Jal atau mungkin dari Kapten Kue juga apa ada wejangan-wejangan dari orang tua contohnya yang dimasukin ke Jimat? Iya, kalau yang Ijal, Jimat tuh liriknya full Ijal sih. Dari Musiknya Ijal kita ya? bikin bareng-bareng waktu workshop. Jadi sebenarnya album ini tuh sebelum kita rekaman itu kita workshop dulu 5 hari di Jatinangor. Kita sewa villa, terus kita 5 hari bareng-bareng bikin materi ini. Kayak gitu. Nah setelah itu materinya jadi dimatengin di studionya Ricky, produser kita Ricky Virgana dari White Shoes. Kita di studionya di vakansi kita matengin, abis itu rekaman. Baru kita bagi nih siapa yang mau nulis liriknya di lagu ini siapa. Oh iya. Itu workshop itu seru banget tuh. Kenapa kalian tuh akhirnya
mutuskan untuk ya emang kita kalau misalnya Prambors juga kalau mau gathering juga pasti villa. Iya. Kenapa villa? Kenapa nggak kayak Biar gampang. mall gitu, Pimio gitu. Pengen di film di sebelah Uniqlo. Belanja baju kasual Udah beli baju polos Iya. Sosiola boleh deh kayaknya. beli lipstick ya. Iya. Biar kayak band beneran aja gitu ya. Nangor villa bagus-bagus sih lagi nih. Lembang bagus Lembang. Kita waktu itu di Nangor karena kan kita emang kita kuliah Iya sih. lebih dari 5 tahun, hampir semua lebih dari 5 tahun di Jatinangor ya dulu kuliahnya. Bahkan Ijal sama Kuya orang asli daerah sana gitu. Jadi udah tahu daerahnya untuk workshop. Karena ini pertama kalinya kita workshop di luar studio gitu ya. Iya. Studio. Jadi album sebelumnya itu kita workshopnya di studionya Bang Awan sore di Lontar. Dan di studio kita nginep juga 5 hari di sana. Tapi kalau yang sekarang pertama kali di luar, jadi dari daerah yang kita tahu banget kali ya. Iya Kita sih. ngebangun Itu studio. adalah Nangor gitu. BTW adek gue baru masuk Unpad juga. Gimana sih di Nangor tuh? Di Unpad tuh. Kosannya bebas kan? Ya hati-hati ya. Enggak, syariah dia. Hati-hati. Cewek dia. Ya, apalagi cewek ya. Kosannya cewek Bang maksudnya. Iya. Bagus. Tapi ada temen gue juga bisa masuk aja. Iya. Tergantung aja Iya. skill. Coba gimana? Di Unpad tuh gimana sih? Tapi Unpad seru lah. Unpad tuh Seru ya? maksud gua Dingin sih. tempat yang sangat menyenangkan untuk lu mau ngapain aja sih maksud gua. Jadi Ngapain aja? kita tuh di sana hampir kuliah. Gue 11 semester, Kuya 11 semester, Acin 10 semester gitu ya. Ijal doang yang normal kalau lulus tepat waktu gitu. 8. Karena di sana ya enak banget. Maksudnya di Nangor tuh nggak ada apa-apa, tapi justru karena nggak ada apa-apanya itu, jadi kita bikin apa-apa sendiri. Mau bikin gigs bikin aja sendiri. Mau bikin acara apa nonton film bikin aja sendiri. Mau bikin nobar bikin aja sendiri. Sampai gitu. acara malam puisi juga. Mau bikin malam puisi ada segala macam. Jadi di sana bikin sendiri. Iya sih. Karena tempatnya kan kecil. Jadi maksudnya lu tuh jadi kayak sama teman-teman kuliah lu tuh kayak tetanggaan. Jadi mau ketemu ya tinggal ketemu, nganterin balik gitu. Selurusan itu doang sih ya. Iya, seputaran itu doang aja gitu dan Gak ada seru. hiburan. Dan jauh dari Bandung ya. Ada yang baru tuh taman di belakang Unpad apa sih? Wow, kalau barunya kita juga kaget sih waktu ke sana tiba-tiba ada Lawson, ada Alfamart Alpha X tuh kayak itu dulu jauh banget sih dari bayangan kita zaman kita kuliah zaman dulu akan ada kayak gitu. Ada kayak taman bermain gitu di belakangnya Unpad. Oh iya, itu itu. berbayar. Oh, itu apa namanya? Kremlin palsu itu kan. Iya ada kayak istana-istana gitu. Iya, Wow, kayak di di Rusia Disney. gitu, kayak di Moskow. Nengok sini kayak Disney belakang kok sawah. Iya. Kok buk? Itu juga itu baru Palsu, bener. kita lulus kuliah tuh baru ada kayaknya. Iya. Adik gue peternakan dia di belakang Unpad. Gitu dan Pertama zaman kita kuliah sih banyak juga yang ngeband ya. Iya. Seru Iya. juga di Paperta. ya kalau gue bikin acara-acara gitu guys, pasti kan di coffee shop ada kan beberapa di situ Iya, yang buka sampai malam gitu. Di kampus, di coffee shop sih di mana-mana lah zaman dulu di Nangor yang bisa di lahan kosong bisa dibikin apa? Iya. Apa apartemen aja udah banyak sekarang di Nangor. Oh iya lagi tuh. Apa sih itu gue lupa namanya. Ya gitulah. Udah banyak. Gue tertarik sama Bang Ijal tadi. Lu bilang ini wejangan-wejangan dari orang tua gitu ya. Dalam bahasa Sunda gitu. Nah, gue kan orang Jawa. Gue tuh juga selalu dapat wejangan-wejangan dari nenek, kakek gitu yang mana juga pakai bahasa Jawa juga. Tapi kalau di kita ada beberapa yang kayak wah, ya lu tau lah kebanyakan film-film horor kan arahnya kan biasanya ada Jawa-Jawanya gitu ya kan. Nah, ini lu pernah gak sih ngerasain mungkin kalau misalnya emang bisa diarahin ke arah mistis gitu lo dalam pembuatannya ada kayak anjir ini mengingatkan gue sama sesuatu yang merinding gitu. Enggak atau sih, apa? karena Enggak ya? nasihatnya disampaikan kayak sehari-hari kayak sih, anaknya bener. jatuh ngomong apa gitu, ngomong nasihat apa. Kayak anaknya mau ngerantau nih kayak ya hidup teh kudu asak rampa, kudu asak rampa teh harus masak apapun itu. Lamun hirup teh kudu bager, kudu gaul jeung batur, maksudnya teh harus pandai bergaul segala macam. Bukan hal yang kayak menasihati tapi dalam momen yang apa gitu. Ini Jadinya nggak kerasa kayak mantra gitu kan ya udah. Ini kayak sehari-hari aja. kayak ngomong sehari-hari aja. Bahkan ada kalimat-kalimat yang gue baru ngerti kemarin googling. Oh ini tuh ngomong ini. Kayak apa gitu lupa kalimatnya. Ternyata itu nasihat juga gitu. Iya. Penyampaiannya juga di kehidupan sehari-hari aja gitu ya. Kalau lagi normal lagi ngobrol aja gitu. Ini spesial banget kolaborasi sama The Legend Dul Sumbang. Dul Sumbang ya. Reach out-nya gimana tuh awal-awal tuh? Nah, awalnya tuh Dengar-dengar Mas dulu udah dengerin Panturas kan beberapa waktu lalu. Iya. Yang kagetnya kita gitu. Awalnya pas sebenarnya awalnya tuh Acin doang tadinya nggak ada kepikiran untuk bareng Kang Dul lah. Ya Kang Dul. Terus kayak pas saya dengerin ini kayaknya menarik nih kalau misalkan ada satu orang yang jadi top of mind di pop Sunda lah. Iya. Pas kepikiran nggak ada lagi sih yang kepikiran selain Dul Sumbang gitu. Dan emang kebetulan
secara apa ya, secara narasi, secara spirit tuh menurut kami sama gitu si Kang Dul ini gitu, secara lagu-lagunya gitu dari diskografinya. Gue nggak kenal sama sekali sama Doel Sumbang, nggak tahu aksesnya kemana gitu. Nah pada akhirnya adalah disambungin sama satu sosok namanya Kang Iop Yesterday, vokalisnya Yesterday. Terus gue ini nih ada kontaknya Doel Sumbang, minta ketemu. Gue ngontak lumayan lama lah karena waktu itu Doel Sumbang lagu Tetehnya lagi viral di TikTok segala macam. Jadi kayak dia susah banget lah nyari jadwalnya. Ditelepon, gue posisi di Jakarta. Kuy, bisa besok nggak? Udah di Jakarta nih. Besok bisa nggak? Jam berapa? Siang? Bisa. Gue langsung cancel ke kantor, nggak jadi apa segala plan gue cancel lah. Kapan lagi kan? Kapan lagi gue cabut langsung ke Bandung. Ketemu dan akhirnya saya mah dengar Panturas tuh tafsir mistik. Terus kayak pas dari di pikiran gue, masa sih aja peres kali ya. Iya. Masih kayak dia chat GPT kali ya. Cuman kayak googling kali ya gitu. Lagu. Nah ini saat proses pembuatannya nih, kalian kan maksudnya lebih muda dari sang legend gitu ya. Ada maksudnya gimana proses pembuatannya? Ada susah-susah nggak komunikasinya? Apa beda jokes gitu mungkin? Beda jokes sih, sebenarnya hampir sama sih. Kang Dul sama kita nggak terlalu jauh lah. Cuman beda umurnya aja. Terus paling lu pas mau lautin Kang Dul gini gak? Punten Kang gitu. Gini gak? Misi. Rada-rada gitu sih sejujurnya sih. Takut salah, takut gimana. Cuman dia santai sih. Terus santai, ya? Dan secara tadinya tuh mau dirombak gitu. Cuman dia belum denger lagunya. Ini kalau misalkan saya rombak nggak apa-apa ya. Kayak ada liriknya yang diganti atau partnya yang diganti. Oh ya udah nggak apa-apa Kang. Mangga, yang Kang. penting nyari jalan tengahnya lah. Pas didengerin, oh udah ini mah udah jadi gitu. Jadi dia tinggal masukin vokal aja. Ya so far nggak ada yang kayak terlalu jelimet atau gimana sih. Dan hasilnya udah oke, udah rilis 25 Oktober, gokil. Selamat ya guys ya. Terima kasih. Coba mungkin dari Bang Gogon sama Bang Ijal gimana kolaborasi sama Kang Dul, fun gak sih? Kalau saya sih karena idola dari kecil, karena orang tua selalu memperdengarkan Doel Sumbang kalau di rumah atau pergi kemanapun di mobil. Ya. Jadi kayak ngasih tahu ke orang tua, Pak, iya Abi kolaborasi jeung Kang Dul gitu. Terus serius? Jadi kayak ternyata bener anak gua ngeband tuh. Iya serius nih gitu. Serius. Congrats anjay gitu. Kalau bilang gitu ya. Oh iya oke. Kalau dari Bang Gogon gimana Bang? Ya sih sebenarnya kalau ini kemarin tuh sebenarnya ada satu cerita menariknya nih. Jadi awalnya kan kita jaga-jaga, waktu itu Kuya udah ketemu, terus dia udah Kang Dulnya udah ngeokein. Tapi waktu itu kita jaga-jaga ini takutnya karena waktu itu slow respon. Iya. Jadi kita takutnya karena ya udah jaga-jaga aja, Acin rekam aja satu lagu full waktu kita rekaman take vokal. Nah, terus akhirnya sampai dia mana hari H kita mixing. Ya. Jadi kita mau mixing bareng. Waktu itu di studionya Jonathan Pardede itu yang mixing album ini di daerah mana rumahnya? Bona Lebak Bulus. Terus nyampe sana tiba-tiba ini hari H nih. Terus kayak ini Kang Dulnya belum ngirim dan kita tuh nggak mau nge-push karena takutnya keganggu. Jadi kita tungguin aja. Tiba-tiba di hari H kita mixing jam 4 sore. Jam 2 siang ya gue. Jam 2 siang tiba-tiba ngirim ini ya tag vokalnya saya, ntar pilih-pilih aja mana yang mau dipakai di sebelah mana. Anjir, lebih cepet dong berarti ya. Jadi udah hampir kita ya udah deh kita full aja ya, kita nge-tag kita mixing yang Acin doang aja ya. Tiba-tiba mixing jam 4, jam 2 siang itu dikirim sama dia. Akhirnya kayak wah, si Kuya ngabarin di grup nih udah ngirim nih Kang Dul Sumbangnya. Akhirnya udah. Akhirnya di hari itu langsung kita satuin, kita pilih part mana yang Acin, part mana yang Kang Dul. Terus udah akhirnya jadi kayak gitu. Berarti Kang Dul juga suportif juga ya sama project ini gitu. Dan bisa pas aja sih dia ngirimnya di hari H kita mau mixing, jadi kayak wah kita udah hampir kayaknya ya jadi mah ya kalau nggak jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu, Acin gitu aja. Tiba-tiba jadi ngirim, makanya kita seneng banget, jadi langsung tuh hari itu kita mixing lah. Oh berarti udah ada plan B saat itu ya, Acin aja gitu. gitu. Ya plan B-nya kira yang si vokal tuh Acin doang. Oh iya. Gokil. Tapi kalau tadi kan gue udah denger dari Bang Ijal gitu ya sama Bang Gogon, kalau personal lo setiap lo gitu, mungkin dari Acin juga, dari Kang Kuya juga, ada nggak sih yang mungkin dari lagu ini kan ini syarat makna banget, ada nggak sih yang relate-nya ke personal dari diri lo berdua gitu, yang orang-orang mungkin cuma orang terdekat lo doang yang tahu, bahkan lo sendiri doang yang tahu gitu. Kalau tadi kan Bang Ijal kan ya dulu orang tua gini ngasih wejangan gitu. Kalau dari Acin gimana Acin? Kuya dulu deh.
Biar bisa nyontek. Biar bisa nyontek. Biar bisa nyontek ya tuh. Apa bocoran dari orang tua Ya, yang terus apa lagi ya? Maksudnya yang personal banget kalau dari lagu ini gitu. dari lagu ini sih gua ke apa ya? Yang lirik pertama sih kayak kepikiran loban yang ngandulur boga kawaran luhur. Biar enggak tepoek yang ngajalur. Itu maksudnya banyak nyari teman sama ilmu yang tinggi. Biar lu nggak apa ya, nggak gelap lah jalan lu gitu. Itu masih jadi pegangan sampai hari ini sih. Oke. Kayak di lagu ini kayak gue seneng banget Ijal nulis lirik itu gitu. Banyak cari teman biar maksudnya biar nggak ngalor ngidul lah arahnya. Iya, gitu. ngalor ngidul gitu. Banyak cari teman biar ngalor ngidul. Coba Cin. Kalau ini tadi udah nih, banyak dari teman biar nggak ngalor ngidul. Dari lu gimana Cin? Kan Yang lirik yang mana? Ya. Yang personal. Gogon dulu. Yang personal banget. Bang Gungun tadi udah sama Bang Ijal filosofisnya. Kalau saya sih ya karena judulnya jimat gitu kan. Jimat itu sesuatu yang kita pegang gitu Betul, kan. betul. Untuk menjaga diri kita dari apa namanya? Mara bahaya. Mara bahaya. Baik itu yang nyata maupun tidak nyata. Iya, betul sekali. Terus jadi saya merasa ya bener kata Ijal gitu. Tapi gue setuju sih Bang. Bang Acin. Tapi gue setuju sih. Oke, ini adalah bagian dari mini album Galura Tropicalia. Akan rilis di bulan November. Udah ada tanggal exactnya kapan? Tanggal 22 November di semua. Bukan nih. 22 22 benar. 22. Bisa di pre-save kan juga sebelumnya. Bisa. Pokoknya di tanggal pertengahan November sebelum akhir bulan. Jadi ditunggu saja ya. Tapi lagunya sudah rilis juga di all music platform dari tanggal 25 Oktober. Selamat buat Depan Turas. Tepuk tangan buat Depan Turas Terima lagi. kasih. Sampai bertemu di panggung-panggung selanjutnya. Ada aku Beril bersama Depan Turas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.